with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah serangan itu, sebuah lubang muncul di jubah peringkat demigod, merusak garis-garis simbol yang membentuk arai dan secara drastis menjatuhkan kemampuan pertahanan jubah itu. Dengan seekor peng, Ki Transcendent pada tombaknya meletus dengan kekuatan, menyebabkan jubah itu meledak keluar, dan partikel-partikel fundamental iblis yang melemah dengan panik berusaha merekonstruksi tubuhnya. Lari, Sui Ying tidak peduli dengan iblis berjubah hitam lagi. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah pelarian saat ini, Wulang, yang sedang berteleportasi secepat mungkin. Namun, ruang di sekitarnya berada di bawah graviti domain Sui Ying yang bahkan dapat menyebabkan ruang terdistorsi. Dalam situasi ini, teleportasi adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan. Selain itu, setiap teleportasi normal memiliki jarak terbatas. Teleportasi puluhan kilometer sekaligus sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli. Namun dalam lingkungan saat ini, Wulang hanya bisa berteleportasi 2 hingga 3 kilometer setiap waktu. Sebelumnya, setelah serangan itu dengan efek luas, Sui Ying tidak ragu untuk menggunakan Extreme Piercing untuk menembus ruang, tiba di depan iblis berjubah hitam sebelum menyerangnya dengan hanya 2 serangan tombak. Serangan tombak kedua sebenarnya berhasil menembus jubah peringkat demigodnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dalam waktu singkat ini, Wulang hanya bisa berteleportasi 6 kali, melarikan diri sekitar 15 km jauhnya. Dengan satu langkah, Sui Ying tiba di depan Wulang. Menggunakan Extreme Piercing-nya, ia bisa melakukan perjalanan hingga 50 km dalam satu waktu. Pada saat yang sama, dia dengan berani menusuk tombaknya. Menghadapi tombak yang menakutkan, Wulang linglung. Tidak ada cukup waktu baginya untuk merenungkan teknik mengerikan yang ditunjukkan oleh Sui Ying. Mengingat jarak pendek di antara mereka, dia segera berteleportasi. Tombak Sui Ying terus bergerak menuju tempat iblis itu berteleportasi. Saat Wulang menghilang dari udara dan muncul kembali sekitar 1 meter jauhnya, kepalanya sudah ditembus. Bagaimana ini mungkin? Mata Wulang terbuka lebar. Teleportasi mungkin terlihat sangat cepat. Namun pada kenyataannya, masih diperlukan sejumlah waktu untuk mengaktifkannya. Jika periode waktu ini diabaikan, seperti Cikyu Bai dan Chowking ketika mereka menyelamatkan Transcendent Clan Xia, maka dia tidak akan merobek ruang untuk membuat lorong. Sebaliknya, dia akan berteleportasi terus-menerus tanpa istirahat. Logika di balik teleportasi adalah untuk mencapai resonansi antara tubuh dan ruang mereka sendiri. Mereka kemudian akan mengikuti gelombang ruang yang dimaksudkan dari yang lain yang tak terhitung jumlahnya sebelum berpindah ke posisi lain. Dengan demikian, kecepatan teleportasi setara dengan kecepatan gelombang luar angkasa. Tapi Extreme Piercing berarti bisa menembus apa saja. Itu juga akan menembus secara paksa melalui gelombang ruang itu sendiri. Karena bisa menembus melalui itu, maka kecepatan yang bisa dicapai secara alami akan melampaui kecepatan gelombang ruang. Tubuh Hong gelombang Wulang benar-benar hancur, bahkan dengan partikel elementer yang hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, tubuhnya masih mulai pulih. Sui Ying berdiri di samping sebelum dengan santai menusuk dengan tombaknya. Setiap kali partikel-partikel ini mulai berubah, Sui Ying akan sekali lagi menusuk keluar, menyebabkan partikel-partikel ini hancur. Kekuatan hidup dari tubuh Wulang yang mati sedang dengan cepat habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah memasuki kekosongan, namun dia bisa menembusnya dan membunuh aku. Jiwanya terikat pada setiap partikel, jadi dia masih bisa berpikir bahkan ketika dia dalam keadaan ini. Apa sebenarnya makna sejati ini? Meskipun dia adalah iblis peringkat 5 yang sangat tangguh. Di abis yang luas, dia hanyalah karakter kecil. Sumber daya yang bisa dia dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan yang diberikan oleh kuil Dewa Bumi atau bahwa klan Xia dengan sejarah panjang leluhurnya mereka membangun fondasi yang kokoh. Bagaimanapun, dia bertahan hidup di sebidang tanah ketika berperang melawan tentara lain. Pengalaman tempurnya terutama dengan iblis-iblis lain di tingkat yang sama.
Karena itu, dia tidak pernah berinteraksi dengan iblis yang benar-benar tangguh di puncak. Apakah aku benar-benar akan mati? Wulang bisa merasakan konstruksi paling mendasar, kekuatan kehidupan partikel-partikel yang membentuk tubuhnya, berkurang dengan cepat. Transenden muda akan menusuk dengan tombaknya setiap kali partikel hidupnya mulai pulih. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan mati di dunia fana di tangan seorang suci. Aku pikir dia dipanggil Dong Bo Sueying. Kekuatan hidup Wulang terus berkurang. Partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya itu berusaha sekuat tenaga untuk mengembun kembali ke tubuh iblis. Pada saat itu, transmisi suara yang samar-samar dipenuhi dengan kemarahan yang tidak direkonsiliasi tiba. Apa arti sejati ini? Apa sebenarnya itu? Mati. Tombak ke-8 Sueying menusuk keluar dalam serangan tidak seperti yang sebelumnya yang tersebar di area yang luas. Kali ini, dia menggunakan serangan terfokus dengan makna sejati yang ditanamkan ke dalam teknik tombaknya. Setiap teknik tunggal sangat kuat. Setelah serangan itu turun, kekuatan hidup dalam partikel akhirnya habis sepenuhnya. Pada saat itu, tubuh iblis benar-benar menghilang dari keberadaan, dengan hanya harta demigodnya tertinggal. Setiap kali Sueying menusukkan tombaknya ke iblis, dia harus menunggu beberapa saat agar partikel-partikel itu pulih dan menghabiskan tenaga hidup. Karena itu, butuh waktu yang jauh lebih lama, kira-kira 1 detik, untuk membunuh Wulang. Gelombang si transenden Qi yang bergetar dan memecah bumi kembali pada saat ini ke Sueying. Karena area serangan efek yang luas sebelumnya, Qi-nya akan membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan kembali kepadanya. Dia berlari cukup cepat, Sueying memandang ke arah iblis berjubah hitam yang jauh yang berubah menjadi aliran cahaya ketika ia mencoba melarikan diri dari kesulitannya. Bahkan di bawah graviti domain aku, dia benar-benar mencapai jarak 15 km. Jika dia bisa melakukan teleportasi, 1 detik akan cukup untuk melarikan diri dari radius 50 km dari graviti domain. Namun, iblis berjubah hitam itu tidak bisa berteleportasi di dalam graviti domain ini dan terpaksa hanya terbang dengan putus asa. Meskipun penindasan gravitasi yang mengerikan, ia masih bisa melakukan perjalanan 15 km mengejutkan dalam 1 detik. Tetap saja, itu tidak melayani banyak tujuan. Sueying akan dapat mengendalikan seluruh medan perang selama musuhnya tidak melarikan diri dari radius 50 km wilayah kekuasaannya. Jika musuhnya telah melarikan diri dari wilayahnya, maka ia sudah lama membuang beberapa anak panah terbang padanya. Wulang sudah mati. Wulang benar-benar mati gitu saja. Arti sejatinya terlalu menakutkan. Paling tidak, itu harus menjadi kelas 2 True Meaning yang legendaris. Tapi meski gitu, arti benar kelas 2 seharusnya tidak gitu menakutkan, bukan? Iblis berjubah hitam melarikan diri dengan panik, hatinya penuh teror. Wulang benar-benar mati karena serangan tombak tunggal yang mengikutinya bahkan setelah memasuki kehampaan. Jubah demigod abis gelapku juga tertembus. Ini, apa sebenarnya makna sejati ini? Mungkinkah itu kelas 1 makna sejati? Jika itu masalahnya, maka aku tidak memiliki keluhan atas kematian. Makna sejati tingkat 1. Hal seperti itu legendaris di antara yang legendaris. Bahkan dengan gitu banyak kemampuan yang keterlaluan, yang dimiliki Extreme Piercing Sueying hanyalah satu aspek dari tingkat 1, True Meaning of Extremity. Jika dia benar-benar menampilkan Piercing setelah memahami True Meaning of Extremity, Sueying saat ini akan lebih mengerikan. Sebelumnya, Sueying telah menyatukan misteri mendalam bumi ke dalam Extreme Piercing yang telah dibuat menggunakan air, api, dan angin untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan di Extreme Piercing. Penindikan ini hanyalah aspek dari makna sejati ekstrim yang lengkap. Masih banyak aspek lainnya, namun itu tugas yang terlalu sulit untuk memahaminya. Seharusnya dikenal sebagai tujuan akhir dari segala sesuatu dan asal-usul segala sesuatu, mencoba untuk memahami makna sejati dari ekstremiti ini. Juga legenda di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, di antara banyak kelas 2 makna sejati dari penindikan ekstrim adalah makna benar yang benar-benar menyinggung, dan memang, itu mengerikan dalam aspek ini. Namun, seseorang tidak dapat memandang rendah arti benar kelas 2 lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki sifat unik mereka sendiri.
Kamu masih ingin melarikan diri? Suara Sui Ying tiba-tiba terdengar. Iblis berjubah hitam berbalik, hanya untuk melihat Sui Ying muncul di belakangnya. Ekspresi buas di wajahnya berkerut ketakutan. Teror ini telah lama meresap ke dalam hati dan pikirannya. Ci. Dengan hanya tusukan tombak, tubuh iblis berjubah hitam segera hancur. Sui Ying sekali lagi berdiri dengan tenang di udara. Setelah partikel sepenuhnya pulih, dia sekali lagi akan menikam. Setiap tikaman memiliki niat membunuh dan amarah yang melekat di dalamnya. Sister Lingsu, Saudara Zongtu, Saudara Senior Baming, aku akhirnya membawa keadilan untuk kamu semua. Sui Ying mendidih karena kenangan tentang teman-temannya, menyebabkan matanya basah. Teman-teman dekatnya ini semua telah dibunuh. 5 iblis peringkat ini yang baru saja dia bunuh adalah mereka yang berlokasi di 5 provinsi utara. Selain saudari Lingsu dan 2 lainnya, masih ada banyak teman baik yang telah ia minum bersama. Meskipun perasaannya dengan saudari Lingsu tidak mencapai tahap intim, saat-saat ketika mereka minum anggur, mengobrol dan tertawa bersama terukir dalam hatinya. Memori transenden cukup kuat untuk memungkinkan Sui Ying mengingat dengan jelas setiap kata yang dia ucapkan bersama mereka semua, dan ekspresi yang mereka miliki selama masa itu. Klan Xia, aku tidak akan pernah melupakan kontribusi kamu. Setelah serangan tombak terakhir, tubuh iblis berjubah hitam menghilang sepenuhnya, tidak pernah lagi untuk pulih. Sila. Membran luar angkasa tercabik-cabik, memungkinkan seorang remaja berjubah hitam untuk masuk ke dalam kekosongan yang kacau di antara ruang. Si Kong Yang, Ciki Yubai, dan Dewa Gunung. Dia bergegas. Bagaimana itu? Apakah kamu ditemukan? Ciki Yubai segera bertanya. Jika dia telah diturunkan ke tentara iblis, maka 4 pangkalan lainnya akan mundur sekarang. Aku rasa aku tidak ditemukan, kata Sui Ying. Kamu tidak yakin? Ciki Yubai, Si Kong Yang, dan Dewa Gunung dia semua ragu-ragu. Sui Ying menjelaskan, aku membunuh iblis yang lebih lemah gitu aku tiba. Namun, masih ada 3 iblis peringkat 4 dan 2 iblis peringkat 5 lainnya yang selamat. Aku hanya bisa membunuh mereka setelah terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Aku tidak yakin, apakah demon yang menghubungkan hati ini adalah salah satu dari iblis peringkat 5. Jika dia ada di antara mereka, maka aku khawatir aku mungkin telah ditemukan. Jika ingatanku benar, semua iblis yang menghubungkan hati sangat menyedihkan. Mereka menderita metode penanaman rahasia yang kejam, menyebabkan banyak dari mereka mati. Hanya ada beberapa yang berhasil bertahan hidup. Ciki Yubai tertawa. Mereka tidak bisa bertahan bahkan ketika memperhitungkan kekuatan hidup mereka yang sangat tangguh, karena metode kultivasi rahasia sebenarnya menargetkan jiwa. Jiwa banyak iblis gagal menahannya dan karenanya segera menghilang. Bahkan jika itu berhasil, jiwa mereka akan dibiarkan dengan sejumlah besar jejak rahasia. Dengan kata lain, jiwa mereka berubah menjadi semacam peralatan komunikasi. Saat mereka melepaskan jejak rahasia pada jiwa mereka, mereka segera dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Bahkan ketika mereka berhasil menciptakan peralatan komunikasi ini, jiwa mereka masih akan mengalami cedera yang mengerikan, lanjut Ciki Yubai. Jadi, sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Dewa Gunung dia juga tersenyum. Iblis yang menghubungkan hati pasti adalah 1 atau 2 iblis. Bagi seseorang untuk menjadi iblis peringkat 4 atau 5, kemungkinannya adalah 1 dari sejuta. Kemungkinan kamu telah ditemukan sangat rendah, dan bahkan jika kamu menemukannya, kami hanya dapat menyalahkan keberuntungan kami karena menjadi buruk. Si Kong yang menepuk bahu Sui Ying. Sui Ying, kerja bagus. Saat ini, suasana hati Si Kong yang sangat gembira dan kompleks pada saat yang sama. Saat itu, dia benar-benar marah atas pilihan kultivasi Sui Ying karena gitu egois, perhatian dan kepeduliannya berubah menjadi kemarahan. Namun lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak keberhasilannya dalam misi Mountain Road, yang mengungkapkan bahwa kesalahannya ada pada dirinya. Saat ini, Sui Ying dapat secara langsung menghancurkan basis iblis yang terletak di dunia transenden kecil. Apakah dia telah ditemukan atau tidak, ancaman terbesar yang dibawa ke transendensia klan akhirnya telah dihapus. Bahkan jika dia ditemukan, tentara iblis masih akan memerintahkan semua iblis di tim elit dari 4 pangkalan lainnya untuk mundur. Tidak banyak, kata Sui Ying. Aku hanya menggunakan sedikit waktu aku untuk berperang dengan mereka.
Sister Lingsu dan banyak lainnya malah membayar harga hidup mereka. Ciki Yubai, Si Kongyang dan Dewa Gunung He terdiam. Beberapa tahun terakhir ini, jumlah transenden klan Xia yang meninggal telah menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan dimulainya perang. Apakah mereka berasal dari Gunung Dewa Putih Hitam Dewa Gunung atau fraksi Daois Air Si Kongyang? Ada banyak transenden yang mati. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mereka kenal. Itulah sebabnya aku selalu bangga dengan klan Xiaku, Mountain Lord He memulai. Di masa lalu, dia selalu memiliki sikap yang ringan hati dan terpisah, namun saat ini, matanya cerah dan penuh ketajaman. Justru kesediaan transenden ini untuk berkorban untuk klan Xia yang memungkinkan klan Xia kita menjadi penguasa dunia fana ini. Jika bukan karena generasi demi generasi transenden yang bertarung dengan sengit, jika bukan karena nenek moyang klan Xia kita yang mengirim kembali harta ke tanah air mereka, klan Xia kita tidak akan bertahan gitu lama. Sui Ying mengangguk. Beberapa tahun terakhir ini, dia akan selalu merasakan tusukan di hatinya setiap kali dia mendengar berita tentang transenden yang sekarat dalam pertempuran. Tapi itu menyebabkan perubahan kualitatif di hatinya, memungkinkan dia untuk lebih menghargai apa yang dia miliki saat ini. Itu membuatnya mengerti bagaimana klan Xia berhasil bertahan sampai hari ini, itu berkat kontribusi nenek moyang mereka, beberapa di antaranya bahkan membayar klan dengan nyawa mereka. Tanpa kontribusi dari nenek moyang mereka, klan Xia akan hancur. Dan yang menakutkan, dia mungkin belum dilahirkan. Cepat, mari lanjutkan misi. Si Kongyang meminta, semakin cepat kita melakukan ini, semakin baik. Segera setelah anggota tentara iblis mencoba berkomunikasi dengan iblis-iblis di dunia transenden kecil dan tidak ada yang menjawab, kita akan ditemukan. Sui Ying dan yang lainnya mengangguk. Setiap pangkalan yang dia hancurkan berarti tim iblis elit terbunuh. Ranking 5 iblis jarang ditemukan, jadi kehilangan kesempatan ini berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk memusnahkan mereka dalam jumlah besar di masa depan. Pergi, mari kita lanjutkan ke pangkalan berikutnya. Mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka melalui lapisan kosong di antara ruang. Kembali di Istana Infernal, Kepala Istana Chen saat ini berdiri di luar ruang belajarnya sendiri. Tak seorang pun di Istana Infernal tahu betapa gugupnya dia saat ini. Kepala Istana Chen sungguh-sungguh menunggu berita tentang hasil misi. Dia takut. Serangan Sui Ying itu akan gagal. Bagaimanapun, bahkan dengan peluang sukses yang sangat besar, seseorang masih akan merasa cemas di dalam hati mereka sampai mendengar hasil akhirnya. Kamu harus berhasil menghancurkan arai dari iblis-iblis ini. Kepala Istana Chen berdoa dengan penuh harap. Kamu tidak boleh gagal. Saat kamu gagal, transenden kami akan menghadapi lebih banyak serangan oleh avatar iblis dari peringkat 5 iblis. Setiap detik terasa sangat sulit untuk dilalui. Keringat terbentuk di dahi Kepala Istana Chen, karena kehidupan dan kematian setengah dari transendensia klannya bergantung pada misi ini. Tiba-tiba, sebuah pesan dikirim. Keberhasilan. Basis iblis pertama telah dihancurkan. Sui Ying yang mengirimkan pesan. Kepala Istana Chen tertegun sejenak sebelum kegembiraan mengalahkannya. Sukses, ini sukses. Hahaha, itu bagus, sangat bagus. Aku tahu bahwa Dongbo Sui Ying tidak akan mengecewakan aku. Kepala Istana Chen sangat bersemangat. Setelah itu, lebih banyak pesan datang melalui transmisi. Chen tua, Sui Ying berhasil. Dan dia membunuh semua iblis lemah segera setelah masuk. Aku pikir tentara iblis tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Dongbo Sui Ying telah berhasil menghancurkan basis iblis pertama tanpa ditemukan. Sukses, Sui Ying benar-benar mampu. Kepala Istana, aku pikir kita belum ditemukan oleh mereka. Bersiap sekarang untuk menuju ke pangkalan kedua. Pesan-pesan oleh Si Kongyang dan dua lainnya membuat Kepala Istana Chen lebih bersemangat. Tampaknya proposal pertama Sui Ying sukses. Kepala Istana Chen sangat gembira. Sebelum misi ini, dia telah bersiap dengan Sui Ying, mendengarkan rencananya tentang bagaimana dia akan membunuh iblis. Proposal pertama semoga berhasil memusnahkan semua iblis yang lebih lemah gitu dia mendarat untuk mencegah informasi bocor. Jika arai terlalu berat baginya untuk masuk, dia akan menggunakan rencana cadangan, untuk menyerang secara langsung dan menghancurkan arai. Pada saat itu, dia pasti akan terungkap. Sangat bagus bahwa dia tidak ditemukan.
Bunuh, semakin banyak iblis yang kamu bunuh, semakin baik. Kepala istana mata Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Semua iblis yang terkutuk ini yang berani menyerang dunia Xia klan kita harus dimusnahkan tanpa penyesalan. Seluruh dunia klan Xia sangat tenang dan damai. Meskipun iblis kadang-kadang akan menyerang beberapa tempat kecil, pengaruh mereka pada gambar yang lebih besar dari seluruh klan Xia adalah menit. Manusia yang tak terhitung jumlahnya melanjutkan hari-hari damai mereka, beberapa bergerak terus-menerus, yang lain berkultivasi dengan rajin, menangis untuk cinta atau hidup dalam pengasingan demi balas dendam atau bahkan karena hati yang ambisius. Semua manusia ini memiliki metode hidup mereka sendiri. Tapi ketika mereka melanjutkan hidup mereka, mereka tidak tahu bahwa di balik dunia ini, pada saat itu, ada seorang transenden bernama Dong Bo Suiying dan 3 demigos lainnya dari klan Xia yang menyerang basis iblis. Karena serangan yang berhasil ini, banyak transenden akan mampu bertahan, dan kehidupan iblis-iblis itu selama 1000 tahun ke depan atau lebih akan menjadi jauh lebih sengsara. Tingkat tindakan merajalela mereka juga akan berkurang secara drastis, memungkinkan miliaran manusia untuk bertahan hidup di masa depan. Di salah satu dunia transenden kecil, sebuah tim iblis elit yang kuat saat ini tinggal di istana iblis yang terletak di dalam. Dan komandan mereka tidak lain adalah iblis peringkat 5 terkuat di antara mereka yang menyerbu dunia, iblis JR Luo. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.